Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoit akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Persiapan pramusim, pemain PSMS jalani rapid antigen. Kanwil Kemenkumham Sumut razia narkoba di lapas dan rutan Tanjung Busta Medan. Aksi bersih-bersih lokasi wisata peringati Hari Peduli Sampah. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sejumlah pemain dan manajemen PSMS Medan menjalani rapid test antigen di markas PSMS di Medan. Langkah tersebut dilaksanakan sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19 di kubu PSMS, sekaligus sebagai persiapan menjelang laga pramusim. Manajemen PSMS menggelar rapid antigen COVID-19 di markas PSMS di Jalan Kebun Bunga Medan, Sumatera Utara. Rapid test antigen yang digelar klub berjuluk Ayam Kinantan ini diikuti sejumlah pemain PSMS musim lalu. Para pemain tim sepak bola PON Sumatera Utara dan sejumlah pemain liga asal Sumut yang ikut latihan bersama, serta staf pelatih dan ofisial. Pemain PSMS musim lalu yang ikut antara lain Syaiful Ramadan, Rahmat Hidayat, dan Legimin Raharjo. Pemain Liga asal Sumut yang melakukan tes antara lain Roni Fatahila, Dedi Gusmawan, dan Fajar Andika. Manajer PSMS Mulyadi Simatupang mengatakan, tes ini dibuat untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 agar latihan bersama yang selama ini digelar dapat berjalan dengan maksimal dan tidak ada kekhawatiran soal COVID-19. Kita ingin agar memastikan pemain yang berlatih di lapangan PSMS ini bebas dari COVID-1. Yang kedua, dalam rangka juga persiapan kita dengar ya pramusim, walaupun belum terima surat secara resmi, tapi paling tidak kami sudah bersiapkanlah dari internal, salah satunya rapid antigen ini. Main liga sendiri saya kira ada sekitar mungkin ya 18 atau 20 ya. Jadinya anak-anak PON itu lebih kurang mungkin ada 20 orang atau 40-an, tapi nanti pastinya saya lihat karena saya belum aktif. Ya, kalau ada yang positif tentu kita ambil tindakan dengan cara memisahkan ya, tidak ikut latihan. Kita suruh istirahat, ya isolasi mandiri ya. Kemudian beberapa hari kita coba lagi seperti apa, baru kita swab lah untuk pastiannya seperti apa. Sehingga Mulyadi menambahkan tes rapid antigen ini juga bagian dari persiapan untuk mengikuti pramusim sebagai upaya untuk memeriksa secara internal. Bila ada pemain atau ofisial tim yang positif COVID-19 akan segera diisolasi. Saat ini PSMS terus mempersiapkan para pemain untuk menghadapi pertandingan pramusim dan juga kompetisi yang sedang diupayakan dapat digelar pada tahun ini. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, vaksinasi untuk masyarakat terkhusus lansia akan segera dimulai dalam waktu dekat. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan menyebut bahwa sejauh ini belum ada efek samping yang ditimbulkan dari vaksin. Kementerian Kesehatan Republik telah menyetujui pemberian vaksinasi COVID-19 pada golongan kelompok rentan seperti orang lanjut usia dan orang dengan komorbid. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan mengatakan, vaksinasi lansia diberikan 2 dosis diikuti dengan ketentuan tertentu dalam sasaran program vaksinasi COVID-19 yang sudah berjalan pada tahap kedua di Indonesia ini. Sudah ada sekitar 21 juta orang, termasuk kategori lansia yang menjadi sasaran program.
Menurut Mardohar, ada prosedur spesifik dan berbeda untuk melakukan vaksinasi lansia tersebut, yakni untuk penyuntikan menggunakan vaksin Sinovac, interval penyuntikan khusus untuk lansia adalah 28 hari. Selain soal interval penyuntikan dalam tahapan vaksinasi untuk lansia, aturan lain yang diberlakukan yaitu suhunya harus di bawah 37,5 derajat Celcius dan tekanan darahnya tidak lebih dari 180/110. Merupakan juga ada petunjuk dari Kementerian Kesehatan dari pusat yang ini nanti akan diarahkan kepada yang komorbid maupun yang kepada lansia, penyintas dan juga yang menyusui. Nanti ini sesuai dengan pemberian vaksin juga kembali itu akan kita siapkan karena kita akan mempersiapkan bukan saja vaksinnya ya, tapi kita mempersiapkan dari SDM-nya dan mempersiapkan situasi keadaannya. Kenapa? Karena nanti ini pasti lebih banyak. Satgas Penanganan COVID-19 Medan mengimbau kepada calon penerima vaksinasi diharapkan memberikan keterangan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, viral video anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar diduga langgar protokol kesehatan dan minum minuman keras. Inilah video viral dari Badan Pengawas Pemilu Kota Pematang Siantar yang diduga melanggar protokol kesehatan saat kegiatan evaluasi kinerja yang digelar Bawaslu Siantar di Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun pada 31 Desember 2020 lalu. Proses kegiatan yang diunggah melalui media sosial seketika viral karena diduga telah melanggar protokol kesehatan COVID-19. Pada video yang berdurasi 2 menit 40 detik itu, tampak terjadi kerumunan, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, serta terlihat ada yang menuangkan minuman beralkohol golongan A, jenis bir bintang, ke dalam gelas. Proses pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja di Hotel Niagara tersebut terindikasi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang kekarantinaan kesehatan. Selain melanggar peraturan perundang-undangan, Bawaslu juga dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Terkait viralnya berita tersebut, Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar Nanang Wahyudi ketika dikonfirmasi membantah bahwa kegiatan tersebut melanggar protokol kesehatan dan kode etik. Terkait melanggar prokes ya, melanggar prokes aku rasa karena di posisi kami juga nggak satu menyumpul rame gitu ya, di posisi juga nggak mengumpul rame karena memang ada yang di sana dan memang di posisi kegiatan itu berlangsung di acara itu yang joget bersama itu sekali pemberian hadiah itu juga di posisi yang memang berjarak karena metode mungkin pengambilannya dari sebelah sudut jadi nampaknya agak rapat gitu ya. Terkait apa tadi minuman bir bintang bang. Bir sebenarnya kita tidak ada tuh minuman bir itu dan itu sebenarnya bir itu sebagai apa untuk mengambil air dari untuk melakukan kegiatan acara selanjutnya perlombaan selanjutnya jadi untuk ngambil air tuh buat perlombaan selanjutnya gitu. Pentadius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, minimalisir peredaran narkoba, petugas keamanan dan ketertiban kantor wilayah hukum dan HAM Sumatera Utara Minggu dini hari melakukan razia di lapas dan rutan perempuan Tanjung Gusta Medan. Razia menggunakan alat khusus metal detektor, petugas menemukan handphone, uang tunai dan senjata tajam. Razia yang dilakukan petugas keamanan dan ketertiban Kemenkumham Sumut ini merupakan perintah langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk meminimalisir peredaran narkoba di lingkungan rutan maupun lapas. Seluruh kamar yang ada di blok hunian lapas dan rutan perempuan kelas 2A Medan dan diperiksa oleh petugas menggunakan metal detektor.
Selain itu, seluruh tubuh warga binaan pun juga turut diperiksa satu persatu. Dalam razia ini, petugas tidak menemukan jenis narkoba apapun dari dalam kamar. Sementara itu, kegiatan razia yang dilakukan ini akan tetap terus dilakukan hingga rutan dan lapas perempuan kelas 2A Medan bersih dari narkoba dan benda terlarang lainnya. Namun dari lokasi petugas mengamankan sebanyak 4 unit handphone dan beberapa benda terlarang lainnya, seperti gunting, pisau, serta uang jutaan rupiah dari dalam kamar. Sebelum dimusnahkan, barang bukti akan didata petugas. Pada malam hari ini kita melakukan sidak ke tadi pertama Lapas Perempuan Medan, selanjutnya kita ke Rutan Perempuan Medan. Nah, ini bagian dari tugasan fungsi Kanwil itu untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan juga monitoring operasi, sehingga kita melakukan tugas ini pada malam hari ini, samping juga monitor kerja kita. Teman kita malam ini ada alat seperti gunting, dan juga paku, ada juga handphone. Nanti kita akan serahkan ke pihak rutan untuk dilakukan pemusnahan. Juga tadi ada kita temukan uang sejumlah sekitar 3 juta. Nanti akan kita sampaikan ke Buka Rutan supaya dilakukan pendataan dan disimpan dalam register. Dengan adanya razia rutin dilakukan petugas, dapat menekan angka peredaran narkoba yang selama ini dikendalikan dari dalam lapas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, akibat aksi tidak terpujinya melakukan penistaan agama Islam serta ujaran kebencian di media sosial, kediaman pelaku didatangi ratusan warga. Mengetahui hal tersebut, petugas kepolisian mengamankan pria tersebut dari rumahnya guna mencegah aksi anarkis warga. Beginilah rekaman video amatir saat ratusan warga mendatangi rumah terduga pelaku penistaan agama serta ujaran kebencian di media sosial Facebook dengan menggunakan akun samaran bernama Sun Gokong. Warga yang kesal meneriaki tersangka saat akan dibawa petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai. Tersangka berinisial ID alias Acong, berusia 23 tahun, merupakan warga desa Sialangbuah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Menurut Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang, aksi tak terpuji yang dilakukan tersangka adalah berlatar belakang motif asmara. Cinta tersangka ditolak oleh wanita karena beda agama. Tersangka melampiaskan kekecewaannya dengan memposting ujaran kebencian dan penistaan agama. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit handphone yang di dalamnya berisi akun samaran yang digunakan pelaku saat memposting ujaran kebencian dan penistaan agama. Si tersangka Indra Dharma, dia ada menyukai seorang wanita. Wanita ini kebetulan lain agama. Si Indra ini Buddha, si wanita ini Muslim. Namun dengan luapan cintanya, si wanita ini tidak menyambut, lebih memilih laki-laki yang satu agama. Kebetulan laki-laki itu teman komparnya si Indra. Dan dari hal ini Indra mungkin merasa kecewa sehingga dia mengaitkan dengan masalah agama. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka saat ini sudah ditahan di Mapolres Serdang Bedagai. Tersangka dipersangkakan pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang ITE, subsidiar pasal 156 KUH Pidana tentang penistaan agama dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya, pemirsa, seorang pelaku pembobol rumah siang bolong di Jalan M. Nur, Kota Tanjung Balai ditangkap unit reskrim Polsek Datuk Bandar di warnet. Pelaku menggasak motor dan perhiasan logam milik korban dan menjualnya lewat media sosial. Inilah detik-detik saat unit reskrim Polsek Datuk Bandar menangkap tersangka IPP 24 tahun saat berada di sebuah warung internet di Jalan M. Idris, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai. Tersangka tak berkutik setelah polisi meringkusnya dan membawanya ke Mapolsek Datuk Bandar.
Kejahatannya terbongkar setelah aksinya membawa motor metik curian di sebuah rumah di Jalan M. Nur pada 17 Februari lalu. Terekam CCTV saat melintas di depan masjid. Selain itu, pelaku juga menjual motor dan perhiasan korban yang ia curi di media sosial. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku, kemudian menyamar menjadi pembeli motor dan langsung meringkusnya. Kita melakukan penyelidikan dengan bantuan rekaman CCTV sehingga kita bisa mengenali korban. Dan pada saat itu kita bermain di media sosial, kebetulan tersangka menawarkan sepeda motor tersebut media online, sehingga anggota kita menyamar sebagai pembelinya. Pada saat sudah terjadi transaksi, disepakati, disitulah tersangka kita tangkap bersama dengan barang bukti masih berada di tangannya. Demikian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Datuk Bandar dan terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, memperingati Hari Peduli Sampah pada tanggal 21 Februari, komunitas otomotif membersihkan sisa-sisa sampah non-organik dari pengunjung wisata air terjun Sikulikap di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengkampanye pola hidup bersih, khususnya selama masa pandemi COVID-19. Dengan membawa keranjang sampah, masing-masing dari anggota komunitas otomotif langsung mengutip sampah berserakan yang berada di truk perjalanan menuju kawasan wisata alam air terjun Sikulikap yang berada di perbatasan antara Kabupaten Karo dan Deli Serdang, Sumatera Utara. Terlihat banyak sisa sampah non-organik yang dibawa pengunjung dan dibuang di sembarangan tempat, seperti botol minuman air mineral dan plastik makanan ringan lainnya. Padahal pengelola tempat wisata sudah menyediakan tempat sampah, namun nyatanya masih banyak sampah yang berserakan. Menurut Ketua Komunitas Otomotif mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah, mereka melakukan bersih-bersih di kawasan wisata alam air terjun Sikulikap sebagai bentuk kampanye untuk meningkatkan kesadaran para pengunjung untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Selain mengutip sampah, mereka juga memberikan keranjang sampah yang akan ditempatkan di sejumlah titik agar para pengunjung tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat. Kegiatan kita hari ini adalah bersih-bersih sampah dalam rangka kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional yang bertepatan tanggal 21 Februari. Kita dapatkan itu botol mineral, plastik snack, plastik sampah, dan lain sebagainya. Bang, apa harapan dari kegiatan kita ini? Harapan kita, kegiatan yang kita lakukan dapat mengedukasi pengunjung, khususnya pengunjung air terjun Sikulikap dalam menempatkan sampahnya tidak buang sembarangan. Pengelola tempat wisata air terjun Sikulikap memberikan apresiasi kepada komunitas ini karena sudah mau secara sukarela mengkampanyekan peduli sampah, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menimbulkan rasa disiplin bagi para pengunjung lain untuk tidak membuang sampah sisa makanan dan minuman sembarangan, melainkan membuangnya di tempat sampah yang sudah disediakan. Saya sebagai pengelola, saya sangat mengapresiasi lah. Pada dasarnya memang kebersihan adalah faktor utama yang mendukung kegiatan pariwisata alam ini gitu. Jadi dengan menjaga kebersihan, selain alam kita terjaga, tanggapan wisatawan juga akan semakin lebih bagus terhadap objek wisata. Kedepannya semua masyarakat ataupun pengunjung yang datang kemari akan lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dengan pergerakan-pergerakan yang dilakukan kawan-kawan Kaptipa ini mudah-mudahan akan memacu motivasi bagi teman-teman yang lain lebih peduli terhadap kebersihan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, berbagai komunitas peduli lingkungan di Medan menggelar aksi bersih bantaran sungai untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Dalam aksi ini, peserta berhasil mengumpulkan 1.049 ton sampah organik dan plastik. Perkumpulan Pemuda-Pemudi Kampung Sejahtera bersama Pewarta Foto Indonesia Medan, P3SU Kelurahan Petisa Tengah dan elemen lembaga lainnya mulai pagi hari melakukan pembersihan dan pengutipan sampah yang ada di bantaran Sungai Babura untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai atau tempat umum lain. Antusias pelaksanaan bersih sungai ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai atau tempat umum lain. Dengan demikian, masyarakat dapat mengurangi volume sampah dari 40 goni atau 30 kg per hari bisa berkurang hingga 50%. Untuk Kelurahan Petisa Tengah, khususnya Kecamatan Medan Petisa, sangat mendukung mensupport Hari Sampah Nasional, yang mana Hari Sampah Nasional ini kedepannya harus kita tingkatkan agar masyarakat mengurangi volume sampah yang mungkin sekarang sudah 40 goni sampah, mungkin rata-ratanya ada yang 30 kilo. Kedepannya volume ini akan kita kecilkan, kalau bisa yang tadinya 40 menjadi 20, artinya masyarakat sudah merubah pola itu. Aksi bersih sungai dan memungut sampah ini dilaksanakan dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Nantinya warga Kampung Sejahtera dapat menjadikan sampah sebagai sumber kehidupan yang kini masih dimanfaatkan oleh banyak orang dengan mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomis. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Hutasoid, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.